السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, khususnya kita telah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang pada malam ini memasuki hari yang ke-9. Marilah kita isi bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, salat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, dan zikir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua keluar dari bulan suci Ramadan ini bersih dari dosa-dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Ada seorang sahabat Rasulullah. Sahabat ini adalah sahabat yang ahli ibadah. Sahabat ini selalu istiqamah untuk salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul dan para sahabat memaklumi atau maklum bahwa sahabat ini selalu sholat di shaf terdepan dan di pojok. Suatu ketika Rasulullah mau memulai sholat subuh, kemudian beliau melihat ternyata sahabat yang biasanya ada di pojok itu tidak hadir dalam sholat subuh. Maka selesai melaksanakan sholat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah sahabat tersebut, ditemani oleh sahabat-sahabat yang lain. Setelah subuh berangkat sampai di rumah sahabat fulan tersebut waktu duha. Bisa kita bayangkan, mulai setelah subuh berangkat duha baru sampai ke rumah orang tersebut. Setelah sampai, ternyata kabar yang diterima oleh Rasulullah bahwa sahabatnya tersebut telah wafat. Maka kemudian si istri bertanya, "Ya Rasulullah, bahwa ketika suamiku sedang sakaratul maut, beliau ini berteriak 3 kali dan aku tidak paham apa yang dimaksudkan ya Rasulullah." Bahwa ketika itu beliau mengatakan, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?" Kemudian teriak lagi yang kedua, "Ya Allah, kenapa tidak yang baru?" Kemudian yang ketiga teriak lagi, "Ya Allah, kenapa tidak semuanya?" Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah kemudian membaca ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta
fi ghaflatin min hada fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ayat ini berbicara tentang kondisi di mana ketika orang sedang sakaratul maut, maka dia akan mempunyai pandangan yang lebih tajam daripada ketika dia masih hidup. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah disebutkan, orang tidak akan dicabut nyawanya kecuali akan diperlihatkan kepadanya di mana tempatnya nanti di akhirat. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa ketika suamimu ini sedang sakaratul maut, maka kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu ketika dia melaksanakan perjalanan dari rumah ke masjid, dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang bakal dia terima, kenikmatan surga yang bakal dia terima karena dia istiqamah selalu berjalan dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia berteriak, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa rumahku tidak lebih jauh daripada apa yang ada, sehingga pahala yang akan dijanjikan oleh Allah pasti lebih hebat, lebih dahsyat, lebih indah daripada yang telah diperlihatkan." Kemudian yang kedua, diperlihatkan di dalam mata si fulan tadi bagaimana dia sedang perjalanan dari rumahnya ke masjid Rasulullah. Kondisi ketika itu musim dingin. Orang kalau sedang musim dingin keluar rumah itu nggak cukup baju satu helai. Biasanya baju, kemudian pakai jaket, kemudian pakai jaket lagi. Jaket yang ada di luar atau pakaian yang ada di luar itu biasanya pakaian yang sudah lama. Begitu juga sahabat Rasulullah tersebut. Ketika itu beliau mencopot bajunya yang paling luar, yang paling lama, diberikan kepada orang yang sedang kedinginan untuk kemudian sama-sama berangkat ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkanlah oleh Allah pahala, ganjaran, imbalan dari Allah yang bakal dia terima. Maka kemudian dia teriak, "Ya Allah, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru yang aku sedekahkan kepada orang tersebut?" Kemudian yang ketiga, digambarkan ketika itu oleh Rasulullah bagaimana sahabatnya ketika itu sedang menikmati makanan. Makanannya berbentuk roti. Maka ketika menikmati roti tersebut, tiba-tiba datang orang meminta-minta. Roti itu kemudian dipotong menjadi dua. Satu diberikan kepada orang yang meminta-minta, satu lagi dia makan. Tergambar atau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekahnya ini akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berteriak, "Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Kenapa ketika itu tidak semua roti ini aku sedekahkan semua untuk orang yang membutuhkan?" Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, itu gambaran dari sahabat Rasulullah yang ahli ibadah. Ketika mau wafat diperlihatkan ganjaran yang mau dia terima, tapi kemudian dia merasa kurang, merasa belum maksimal untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesal karena merasa belum maksimal. Na'udzubillah,
nanti suatu ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tersebut, jangan sampai kita menyesal karena belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ayo taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Jangan sampai ketika ajal datang kita menyesal karena belum bertaubat. Taubat secara bahasa adalah kembali. Secara istilah adalah al-qurbu ilallahi bit-ta'ah war-ruju'u ilaihi bitajdidi niyatil amalis salih. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan kembali dengan niat untuk memperbarui niat untuk melakukan amal yang saleh. Maka taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kita lakukan dengan beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang mulia, yang dijamin akan diampuni dosa-dosanya, dijamin maksum, beliau juga beristighfar. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, Rasulullah bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat Muslim disebutkan, fa inni atubullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah, beristighfar dalam satu hari 100 kali. Bagaimana dengan kita? Minimal kita ketika sholat, satu sholat 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali 5, minimal kita ini 15 kali. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah 100 kali dalam satu hari. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan bahwa at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Bahwa taubat itu hukumnya adalah wajib. Bagaimana kita bertaubat? Maka Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa untuk bertaubat kepada Allah, yang pertama harus kita lakukan adalah ayyuqali'a anil maksiyah, yaitu kita stop melakukan maksiat. Itu baru disebut taubat. Yang biasanya mohon maaf suka ghibah, stop. Mohon maaf yang biasanya suka mengumpat, stop. Yang biasanya suka minum-minuman, stop. Segala macam dosa yang kita lakukan, kalau kita ingin taubat, syaratnya yang pertama adalah stop melakukan maksiat tersebut. Kemudian yang kedua, kata Imam An-Nawawi, ayyandama ala fi'liha, harus menyesali telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, harus kita berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa yang kita lakukan. Baru kemudian astaghfirullahaladzim. Itu dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa ini terkait dengan sesama, maka Imam An-Nawawi radhiyallahu an menyebutkan bahwa 3 syarat tadi ditambah 1, yaitu apa? Ayyabra'a min haqqi sahibihi. Kita harus menyelesaikan urusan hak adami dengan orang yang kita sakiti.
Kalau kita umpat dia, maka kita mohon maaf kepada orang tersebut. Kalau kita mengambil haknya, kita kembalikan. Maka hebatnya ulama-ulama Indonesia, setelah bulan suci Ramadan, pada bulan Syawal ada satu aktivitas yang tidak ada di tempat lain, yaitu halal bihalal. Itulah sarana atau inovasi yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, sehingga dalam satu waktu kita bisa yabra'a an haqqi sahibihi dalam waktu yang bersama-sama. Maka hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, di antara yang bisa menggugurkan dosa kita adalah ibadah puasa. Selain beristighfar, puasa itu menggugurkan dosa-dosa kita. Maka biasanya kalau kita selesai ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, kita mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ungkapan rasa bahagia atas janji Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Dalam sebuah hadis disebutkan, fa idza barazu ila musallahum yaqulu tabaraka wa ta'ala ishadu ya malaikati inni ja'altu thawabahum ala siyamihim ridai wa maghfirati. Nanti pada tanggal 1 Syawal, ketika kita berbondong-bondong untuk melaksanakan salat Idul Fitri, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat-malaikatnya. Apa firman Allah? Ishadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikat-malaikatku, inni ja'altu thawabahum ala siyamihim ridai wa maghfirati, bahwa pahala dari puasa 1 bulan penuh yang mereka lakukan, pahalanya adalah ridai wa maghfirati, ampunan yang aku berikan kepada mereka dan ridho yang aku berikan kepada mereka. Siapa mereka? Insya Allah kita yang berpuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Maka doa yang sering kita ucapkan ketika bulan Ramadan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya sisa-sisa dari bulan suci Ramadan yang insya Allah masih 21 hari lagi ini. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita, puasa kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjamin tahun depan kita masih ketemu dengan bulan suci Ramadan. Bisa jadi, mohon maaf, bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.